Ya baik Bu. Mohon izin ya Bu waktunya. Hari ini insya Allah saya mau masuk ke kelas Ibu. Besok izinkan Bu? Boleh, izinkan. Jadi gini Bu, kita ngobrol untuk persiapan tujuan obrolan kita hari ini agar kita bisa sharing sama pengalaman lah, supaya besok pas saya masuk ke kelas Ibu untuk supervisi akademik bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi persiapan Bu Rohmah untuk pembelajaran besok apa aja Bu yang sudah disiapkan? Yang sudah saya siapkan adalah RPP dan media pembelajaran. Baik, jadi untuk besok itu saya masuk di kelas berapa, jam berapa ya Bu ya? Terus materinya apa Bu? Nanti Bu Tri bisa masuk ke kelas saya, kelas 6. Itu materinya tentang pubertas. Nanti boleh diambil di jam setelah istirahat pertama. Untuk itu tema dan subtemanya apa Bu, muatan pelajaran? Itu ada di subtema 6, di tema 6 subtema 1, KD 3.1 dan 3.2. Muatan pelajarannya? IPA. IPA, Iya. baik. Jadi untuk besok di hari masuk ke kelas Ibu di kelas 6, habis istirahat pertama berarti setengah 10 sudah bisa dimulai ya Bu ya? Iya, temanya tema 1, subtemanya subtema 1, muatan pelajarannya Tema 6. tema 6, subtema 1, muatan iya. pelajaran IPA. KD-nya ciri-ciri pubertas. Kemudian tujuan pembelajarannya itu supaya siswa mampu mengidentifikasi tentang ciri-ciri dari pubertas. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri pubertas. Ada batasan atau area pengembangan yang Ibu harapkan? Siswa itu mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari pubertas antara laki-laki dan antara perempuan. Jadi bisa membedakan ya bisa kalau membedakan. Laki-laki dan perempuan itu bedanya seperti apa. Kemudian Ibu, metode yang Ibu pakai untuk pembelajaran di hari Jumat apa Bu? Metode yang akan saya terapkan yaitu demonstrasi dan penugasan. Kemudian langkah-langkah dan strategi yang Ibu ambil untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti apa? Langkahnya ya seperti yang ada di RPP, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian di inti itu seperti apa Bu kegiatannya, di kegiatan inti? Saya menggunakan gambar, jadi biar anak-anak itu menarik perhatian mereka, dan mereka supaya bersemangat untuk mengikuti materi yang akan saya berikan. Baik, jadi tadi setelah Bu Rohmah sudah menyampaikan langkah-langkah pembelajarannya, kira-kira ada nggak saat proses pembelajaran itu masalah atau kendala yang kemungkinan akan muncul? Masalah dan kendalanya ya anak-anak ribut sendiri, rame lah. Jadi anak rame, ribut. Berarti itu masuk ke pengkondisian kelas lah ya Bu ya. Nah, dari kemungkinan masalah yang Ibu sampaikan tadi, solusi yang disiapkan untuk menghadapinya apa Bu? Saya itu menggunakan media pembelajaran yang berwarna, jadi gambarnya itu menarik agar bisa menarik perhatian siswa, dan saya menggunakan ice breaking. Pakai ice breaking gitu ya Bu ya. Jadi anak jadi lebih semangat, tertarik gitu. Nah, rencana Ibu bagus banget nih. Mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar setelah kita dialog hari ini. Kemudian saat supervisi akademik juga bisa berjalan dengan baik. Jadi sudah siap Bu ya? Siap. Kemudian komitmen Bu Rohmah apa nih supaya pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik, komitmennya? Saya akan mengelompokkan anak-anak itu yang gemar membaca, yang biasanya belajarnya dengan membaca akan saya kelompokkan tersendiri, dan yang anak-anak yang kinestatik akan saya berikan kelompok sendiri. Jadi untuk memberi penugasannya itu sesuai dengan kelompok-kelompok tersebut. Baik, semoga sukses Bu ya. Sampai berjumpa di hari Jumat. Makasih Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Tempat duduk siap. Siap gerak, doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat?
masuk hari ini? Siapa yang dapat pernikahan? Ridho dan Putra. Iya. Mana ini ya kira-kira ya? Ridho dan Putra. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri pubertas. Apa itu pubertas? Ada yang tahu? Ya, perubahan dari anak-anak ke remaja, namanya pubertas. Siapa yang tahu apa itu ciri-ciri pubertas? Ada yang tahu? Atau ada yang sudah pubertas? Ayo, apa itu ciri-ciri pubertas? Ayo, siapa jangan malu, tunjuk tangan. Apa aja boleh? Boleh laki-laki, boleh perempuan. Tunjuk tangan dulu. Gimana? Apa cahaya? Cahaya dulu. Kayak perempuan itu contohnya kayak apa menstruasi, Ya. berjerawat. Oh iya, boleh. Betul. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ada yang tahu ciri-ciri atau yang Keringat apa? banyak, Bu. Apa? Keringat banyak. Keringatnya banyak. Iya, boleh. Apa lagi? Suaranya melengkung, Iya, suaranya melengking. Kalau perempuan, kalau laki-laki? keluar jakun. Iya, keluar jakun. Benar sekali. Itu ciri-ciri dari pubertas. Pubertas itu dijelaskan dulu ya. Pubertas itu adalah masa peralihan dari anak-anak meningkat menjadi remaja. Iya, perubahan yang terjadi itu biasanya pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau bagi laki-laki biasanya apa? Tumbuh jakun. Iya, terus apa lagi tadi? Tumbuh jakun, kemudian suaranya lebih besar. Tumbuh kumis, rambut-rambut halusnya mulai tumbuh. Itu ya, suaranya menjadi besar. Itu ciri-ciri pubertas bagi laki-laki. Bisa juga berjerawat. Ya, masa-masa pubertas. Kemudian bagi perempuan itu sama aja, tumbuh rambut-rambut halus. Iya, berjerawat. Kemudian suaranya lebih melengking dan bau badan atau kelenjar minyaknya itu semakin banyak ya. Itu apalagi, ada lagi yang lain? Udah cukup itu aja ya. Ya, bau badan. Ya, bau badan bagi laki-laki perempuan sama aja. Kalau sudah pubertas, keringatnya semakin banyak ya. Beda dengan masa anak-anak. Ya. Nih, ibu baca ciri-ciri nih pubertas pada remaja, penumbuhan pada penis dan testis. Ya, kemudian skrotum anak laki-laki berubah menjadi lebih gelap. Pertumbuhan rambut di area organ seksual dan ketiak semakin menebal. Ya, rambut diketek tahu? Nah, itu semakin tumbuh. Dulunya kalau masih bayi, masih kecil, nggak ada kan? Ya, kalau sudah pubertas itu tumbuh. Kemudian produksi keringat semakin banyak. Mengalami mimpi basah. Ada nggak ini yang mengalami mimpi basah? Ada yang sudah? Belum ya? Belum, berarti belum pubertas. Kemudian timbul jerawat tadi sudah. Terus kemudian bertambah tinggi. Dari kecil kamu dari segini sekarang udah besar. Itu pertumbuhan semakin tinggi. Ya. Gimana konsentrasinya? Ya. 1, 2, 3, 1. Nanti begini ya, kalian pasangkan mana yang termasuk ciri-ciri dari masa pubertas anak-anak laki-laki dan anak perempuan. Nanti kalian pasangkan di situ ya nak ya. Nanti Bu
Ibu panggil. Coba Rifki Ardiansyah dulu coba maju ke depan. Nanti kamu tempel mana ini yang termasuk ciri-ciri ini. Kamu tempel. Rizky. Yang mana itu? Apa itu? Coba kamu baca. Nah, suara belum membesar ini yang anak pada ini anak-anak atau yang sudah pubertas kira-kira? Ditempel di situ pakai lem. Karena ini gambarnya ada yang anak laki-laki dan anak laki-laki yang sudah masa pubertas. Jadi ada dua ya. Perempuan juga iya tuh. Ini masa anak-anak, ini masa pubertas. Iya. Apa itu? Iya. Suara belum membesar. Anak ya, ini masih anak-anak ya. Coba kamu tempel ini nak. Ini apa, baca dulu apa? Apa? Ya, benar. Boleh duduk. Kemudian coba untuk pembelajaran hari ini, Ibu rasa sudah cukup. Sebelum Ibu tutup, ada yang masih belum paham atau ada yang mau bertanya? Enggak. Enggak ada yang bertanya? Sudah cukup mengerti semua? Sudah. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Selamat siang Bu Rohma. Ya, siang Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah melaksanakan supervisi akademik dan alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, benar. Kemudian gimana nih perasaan Bu Rohma saat tadi supervisi akademik? Perasaan saya di awal-awal sempat grogi karena biasanya nggak pernah diperhatikan atau diawasi. Ini ada yang ngawasi jadi agak-agak grogi itu di awal-awal, tapi cuman kemudian setelah akhir-akhirnya ya sudah biasa lagi. Oh gitu ya Bu ya, jadi di awal grogi karena ada yang perhatikan, cuma di awal aja. Cuma selanjutnya tadi saya lihat juga Bu Roma udah enjoy santai bareng anak-anak gitu ya Bu ya. Begini nih Bu, hari ini kan kita ngobrol lagi, diskusi lagi perihal kita mau refleksikan hasil akademik yang sudah dilaksanakan tadi, supaya gimana ya, supaya nanti jika ada masalah, ada kendala gitu kan, kita bisa bareng-bareng bersama-sama cari solusi dan supaya kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Nah tadi menurut Bu Rahma, apakah pembelajaran hari ini sudah sesuai dengan RTP yang Ibu buat? Sudah sesuai karena awal pembelajaran, inti dan akhir sudah saya berikan semua. Kemudian respon anak tadi kayak gimana? Respon anak itu sangat senang, mereka itu sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan hari ini. Jadi tadi saya juga sempat lihat memang anak-anak sangat bersemangat ya. Nah itu kemungkinan tadi anak itu semangat, antusias itu karena media yang Bu Rohmah buat itu sangat menarik, terus berwarna gitu kan. Dan juga tadi saya sempat tertarik di ice breakingnya. Jadi anak-anak sempat ngobrol dikit, tapi ketika ice breaking mereka itu jadi lebih fokus gitu ya. Kemudian tadi ketika melaksanakan pembelajaran Bu Rohmah
kendalanya itu nggak banyak sih, kendalanya itu cuma media pembelajaran yang saya buat itu kurang banyak, jadi tidak sejumlah anak jadi mereka tuh ada yang tidak kebagian untuk menempelkan soal tadi yang ada di papan tulis tadi, jadi ada anak yang nggak kebagian. Ada yang nggak kebagian. Terus solusi dari kendala yang itu dapat kayak gimana? Solusinya nanti saya akan buat media pembelajaran lebih menarik lagi, dan jumlah tugas untuk anak itu saya buat sesuai dengan jumlah anak tersebut ya. Baik Bu Roma, pembicaraan kita hari ini sangat menyenangkan dan seru. Kemudian setelah saya melakukan supervisi di kelas ibu tadi, diperoleh beberapa kendala atau permasalahan gitu kan. Dan alhamdulillah dari hasil diskusi kita hari ini Bu Roma sudah menemukan solusinya supaya pembelajaran ke depannya bisa jadi lebih baik. Nah, itu merupakan satu rencana aksi Bu Roma yang nantinya bisa digunakan untuk mengatasi kendala yang diperoleh atau didapat gitu ya Bu Roma. Kemudian untuk komitmen Bu Roma apa supaya pembelajaran bisa lebih baik lagi? Saya akan membuat atau merencanakan pembelajaran lebih efektif. Kemudian yang kedua, menyiapkan media lebih menarik lagi, dan yang ketiga memberikan ICT. Hebat banget nih Bu Roma, luar biasa ide Bu Roma. Semoga apa yang direncanakan Bu Roma bisa dilaksanakan dan diterapkan ke depannya, sehingga pembelajaran di kelas bisa menjadi lebih baik ya Bu Roma. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kelasnya dan anak-anaknya. Terima kasih ya Bu ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.